most scariest thing we just arrived in one airport is passing through the aviation security, across the immigration, the line that makes you sick. My guest today will explain you how you handle it. So, cabin crew, please take your seats for takeoff. My guest today, Tiofani Naomi. She's working in Angkasa Pura. Hai Fani, apa kabar? Nah, baik. Apa kabar? Baik banget. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol soal border security nih ya, dari aviation security-nya sampai proses ke imigrasi. Kenapa ya kalau di suatu negara itu begitu horornya melewati dari depan tuh, dari aviation security sampai imigrasi tuh kayak yang deg-degan gitu loh. Padahal sebenarnya kadang-kadang tuh ada negara yang kita pikir ribet, kayak Amerika ya. Pertama kali kita tuh perasaan tuh kayak, wah bakal ribet. Ternyata tuh nggak seribet itu, Shay. Jadi ribetnya malah di negara sebelum kita sampai Amerika ya. Padahal sampai Amerika, iya benar. Tapi kayak negara yang kita anggap remeh lah, kayak Thailand ya. Di Bangkok, Masya Allah, rempong banget. Ngeselin banget. Jadi kadang-kadang suka kebalik. Nah, itu tuh memang standar dari di masing-masing negara atau gimana sih ya? Soalnya kan kalau aviation security itu tuh kayak gerbangnya suatu negara ya. Maksudnya kayak misalnya lo datang ke negara nih, mereka tuh polisinya gitu. Jadi kayaknya sih emang dibikin supaya lo takut sih kayaknya. Karena kalau terkesannya gampang banget, orang jadi mungkin bisa bawa yang aneh-aneh nggak sih? Iya benar. Tapi ini kadang, misalnya untuk traveler yang baru pertama kali ya ke satu negara itu kan jadi kayak grogi. Misalnya panik juga ya? Panik. Misalnya apalagi nggak bisa baca Inggris gitu, ya kan itu pasti panik banget coy. Misalnya pas lewat aviation security-nya kan disuruh lepas belt, suruh botol air minum buang lah, apa segala macam, sampai korek juga dicek gitu kan, apa? Nah. Apalagi sampai imigrasi lo bisa ditanya-tanyain ya kan kalau lo pelangap-pelongo. Ini yang gue lihat ya, correct me if I'm wrong gitu, apa namanya, kan secara lo kerja di Angkasa Pura ya. Jadi kalau menurut gue nih pribadi, apa karena gitu sama ya? Apa karena orang Indonesia ya, jadi gue ngerasa kok kayaknya begitu gampang gitu kalau lewatin border security Indonesia gitu. Misalnya dari aviation security dari depan sampai dalam sampai imigrasi kok kayaknya easy. Atau buat orang asing itu susah atau gimana ya, Fania? Regulasinya kalau di negara kita tuh? Sebenarnya sih nggak, maksudnya sama aja sih mau orang asing atau orang lokal gitu. Cuman kan yang ngebedain kenapa lo ngerasa easy mungkin karena lo nggak bawa barang yang aneh-aneh kan. Maksudnya kan diceknya kan karena bawa yang aneh. Iya benar. Nah, aneh-anehnya mungkin tuh kayak misalnya explosion, kayak misalnya apa ya, sesuatu yang bisa meledak gitu. Kayak kemarin tuh ada orang bawa cairan serangga buat semprotan serangga gitu. Nah itu sebenarnya nggak boleh tuh yang kayak gitu. Boleh, tapi misalnya kadarnya kayak misalnya cuma 100 mili gitu kan, itu kecil. Nah itu kan untuk eksplosif agak rendah kan. Kalau misalnya lo bawanya gede, nah itu sebenarnya sih bukannya lo diapa-apain sih, cuman buat menyelamatkan lo juga pas lagi terbang gitu. Yang saya dengar hairspray juga ya? Iya, hairspray juga. Itu kan kalau misalnya kayak tekanan dalam pesawat itu kan itu tuh dia kayak bisa meledak gitu loh. Kenapa air juga kan nggak boleh dibawa tuh kalau internasional kan takutnya leaking. Kayak misalnya lo taruh di cabin gitu, takutnya leaking gitu. Kalau regulasi sebenarnya regulasi aviation security itu di seluruh negara di dunia tuh sama sih sebenarnya kayak gitu. Ada asosiasinya gitu. Artinya yang menjadikan di negara killer banget itu emang negara yang sendiri. Ya benar. Tapi kalau misalnya waktu lo di Amerika Boh itu kayak si imigrasinya juga yang sebenarnya dia nggak nanya banyak kan, tapi mukanya yang serem gitu kan? Emang mukanya tegang, tapi rata-rata sih udah nice banget. Apalagi gue kan rata-rata tuh kalau berangkat gara-gara gue kan nonton konser kan. Nah itu tuh
mungkin yang beralasan yang nonton konser tuh banyak. Jadi kalau misalnya dia nggak nanya nih, karena kayak dia udah ngeliat model-modelnya mau nonton konser nih. Terus gue mau ngomong purpose gue gitu, terus dia bilang ini konsernya si ini kan, dia sampai kayak males langsung kayak gitu. Nah cuma yang kita pikir serem ya traveler kayak misalnya ke Amerika yang tadi gue bilang, padahal sih sebenarnya biasa-biasa aja, cuma memang antriannya aja yang parah banget gitu loh. Untungnya di Indonesia di Soekarno-Hatta ini kalau menurut gue sih untuk soal antrian sih bagus banget ya, maksudnya nggak ngantri karena udah ada jalurnya masing-masing. Kalau menurut gue sih udah oke di bagian itunya. Kalau di sosial media kita masih suka dibully gitu ya, maksudnya orang kayak males ngantri. Tapi kalau di luar negeri lo pasti akan patuh-patuh aja nggak sih ngikutin kan. Justru malah di Indonesia kadang kita malah yang kayak ini gimana sih kok ngantri gini-gini, padahal ya udah ngantri aja dulu yang lagi banyak gitu kan. Padahal kayak di luar lebih parah lagi ngantrinya loh. Sih, iya makanya kadang gue kayak, aduh lo keluar negeri deh, lihat dulu tuh di luar kayak gimana. Mungkin dia belum yang jauh-jauh kali. Nih, bisa jadi. Benar, kayak contohnya di Australia sebenarnya sih nggak yang killer banget gimana, kecuali lo membawa makanan dia benar-benar masalah banget traveler. Jadi dia sih sebenarnya standar juga, cuma dia kayak bikin double check gitu loh, sebelum pas kita mau keluar dari bandara itu dia cek lagi sama si anjing khusus itu ya. Orang-orang turis luar tuh pakai VOA kah atau memang masih pakai visa juga gitu? Pengen tahu sih gue. Itu sih sebenarnya dua-duanya bisa, tergantung negaranya. Nah kalau VOA itu kan visa on arrival itu kerjasamanya Kemenlu kan, maksudnya sama imigrasi. Nah setahu gue ya, misalnya nggak tahu if it's updated atau enggak, setahu gue tuh kayak sampai sekarang tuh kayak ada 69 negara atau udah tambah, gue nggak tahu, yang dapat visa on arrival gitu. Tapi ya mostly sih ya Southeast Asia gitu-gitulah. Kayak kita juga kan ada kan visa on arrival yang gampang juga. Ini gue mau sharing aja nih, waktu itu gue sempet kayak lagi lihat di imigrasi kan, lagi mau syuting soalnya saat itu. Terus gue liat kayak ada orang, dia tuh mau masuk Indonesia tapi nggak bisa tuh, jadi ditahan. Terus gue tanya kan, orang asing yang saat itu orang Jepang. Gue tanya, jadi kayak lo tau kan kalau misalnya lo abis landing lo masuk tuh apa sih kan imigrasi kan, terus yang lokal yang Indonesia sama yang WNA kan beda tuh. Beda kan, ya betul. Terus, si orang ini tuh dia kayak tiba-tiba pokoknya kayak nggak bisa, terus dia dimasukin ke ruangan di sebelahnya imigrasi gitu. Ada tuh ruang sebelah kanannya itu. Nah terus gue tanya kan ke si bapaknya, Pak dia kenapa gitu kan. Terus dia bilang gini, ya nih orang mau masuk ke Indonesia gitu, tapi dia tuh bisa, jadi tuh intinya dia kayak pakai kan kalau kita mau keluar negeri itu kan juga ada ngecek lo tuh punya duit berapa gitu kan, ya, untuk bikin visa. Betul. Nah, dan waktu lo pun datang itu lo juga kayak nulis lo tinggal di mana, berapa lama lo tinggal kan. Arrival card sama departure card-nya kan. Ya. Nah dia itu nggak nulis tempat di mana dia bakal tinggal. Jadi kan aneh dong. Nah, terus akhirnya dia diwawancarain terus kan. Terus akhirnya kayak gagap gitu. Intinya dia emang kayak dia tuh udah gak punya duit lagi intinya lah. Jadi tuh dia kayak pengen ngegembel aja kayaknya. Gue lupa sih gimana ceritanya. Intinya dia ditahan karena diusut segala macam. Ya memang ternyata dia untuk bayar VOA-nya pun nggak bisa. Ngaco kan pokoknya. Jadi kayak terus gue akhirnya tanya, loh emang Pak di sini ada kayak ibaratnya penjara tapi nggak gimana ya, ya sebenarnya nggak penjara juga gitu, cuman kayak ditahan aja, dia nggak boleh masuk ke Indonesia gitu. Nanti kan dia akan dideportasi kan? Iya betul, jadi tuh dia akhirnya ditahan sampai dia dipulangkan lagi ke negaranya gitu. Itu biasanya pakai uang dia sendiri kan untuk dipulangkannya lagi?
Ya biasanya sih kontak ke orang rumahnya, maksudnya ke keluarganya atau ke ininya, ke apa tuh namanya, ambasadornya dia kan dibalik itu. Namun ada juga ya orang luaran gitu. Orang Jawa. Ada. Iya ya benar. Ya sebenarnya nggak Jepang dulu. I see. Iya, bukan orang Jepang aja. jadi Fani, gue tuh mengangkat episode kali ini tuh karena gue tuh seneng banget nonton channel crime investigation tentang border security actually. jadi menurut gue ini menarik banget untuk diangkat gitu. Oh ya kayak misalnya mau ini sih paling kayak nyusupin misalnya mau ngambil, tapi ini domestik ya, kayak misalnya hewan apa gitu, burung gitu misalnya kan, barang yang dilindungi kayak burung yang dilindungi gitu, tanaman atau apalah kayak gitu. Sebenarnya kan itu harusnya masuknya ke bentar. Itu kan bisa dideclare kan? Sebenarnya ya, bisa declare kan? Kalau after declare bakal tetap bayar nggak? Bayar itu ada karena kayak kan kan treatmentnya beda. Misalnya kan burung itu kan dia benda hidup, maksudnya hidup kan, maksudnya nggak bisa diperlakukan sama kayak luggage gitu kan. Jadi ya otomatis iya makanya. Jadi dia mesti diapain dulu. Nah sebenarnya uang itu ya untuk si jasa itu gitu. Kalau tanaman tetap bayar juga? Sama, tanaman treatmentnya juga karena dia kan hidup. Dan itu kayak misalnya itu juga masih ada pengecekan gitu sih, kayak ini sebenarnya tanamannya terlarang atau enggak gitu. Terus di beberapa negara kan kayak misalnya kayak Australia gitu kan dia ketat banget tuh. Ya banget. Ya kan? Makanan tumbuhan. Ya, nah itu biasanya tiap negara punya regulasinya sendiri lagi terkait tumbuhan itu. Jadi kayak misalnya nih lo pengen bawa si tumbuhan ini ke Australia gitu. Mungkin di Indonesia boleh, di Australia belum tentu boleh kan. Ya gitu sebenarnya dicek punya kayak gitu. Dan tetap bayarnya itu yang emang harus dipikirin baik-baik ya, matang-matang, mendingan gak usah bawa yang aneh-aneh deh. Bener, makanya kalau lo nggak bawa yang aneh-aneh sih sebenarnya easy aja, tapi kalau udah panik ya kan bawa yang aneh udah ketahuan tuh pasti. Nah sebenarnya sih kalau buat gue personal ya, mungkin kalau traveler berpikir berbeza mungkin tak apa ya. Ya kalau menurut gue sih Angkasa Pura tuh ini nggak di-endorse sama Angkasa Pura ya episode kali ini. Iya, terus disebut mulu dari tadi. Menurut gue sih bandara kita tuh yang Soekarno-Hatta tuh itu udah yang Terminal 3 ya, menurut gue itu sih udah oke. Karena ya itu cuma agak kelamaan aja kalau kita jalannya kan kejauhan ya, habis dari turun pesawat terlalu jauh, masalahnya nggak ada apa-apa. Ya kecuali minusnya itu doang sih, pas yang turun bandara itu terlalu udah jauh banget, terus itu nggak ada lihat apa-apa gitu kan, bosen. Oh iya. Apalagi kita yang habis jet lag, yang udah dari apa namanya, dari yang kurang tidur, yang udah pengen suntuk banget, dan sering banget AC-nya tuh kayak nggak berasa gitu. Jadi udah jalan jauh panas pula. Sekarang kan kita masih pakai long john. Sekarang kan ini masih pakai long john. Jadi kan kayaknya imagine gitu. Terus kayak aduh apaan sih? Kalau mau sih lebih diperpendek aja walaupun nggak pakai AC, karena kan penghematan juga kan. Jadi AC-nya nggak ada nggak masalah, cuma diperpendek aja gitu. Ini emang sengaja kayak jauh banget gitu parkirnya, emang lokasi parkirnya di situ kali ya. Karena mau Garuda mau apapun juga tetap aja jauh kok gitu. Iya, makanya itu yang mesti tuh dipikirin. Pasti semua juga berpikirnya sama. Kalau terus aku sih suka juga sama karosel di Terminal 3 tuh cepet. Nah, cuma Terminal 2 ampun deh. Terminal 2 kalau nunggu karosel, mumpung ya ada travel sama orang Angkasa Pura. Jadi gue menawarkan ini karosel 2 itu lama banget, dan itu udah sering banget gue kejadian. Saking lamanya tuh orang-orang tuh saking keselnya udah langsung videoin gitu ya di IG gitu, langsung dia masuk ke dalamnya gitu tau gak? Terus jadi berantem. Itu gue udah ngeliat kejadian itu udah kayak 3 kali. Naik apa airlines-nya?
Itu pesawat luar ada, pesawat domestik juga ada. 3 kali gue kejadian kayak gitu dengan. Makanya, gue sih sebenarnya kalau untuk berangkat gitu, gue sebenarnya malah actually ya, gue lebih suka Terminal 2 karena lebih cepet lah. Iya. Gitu loh, jalannya juga set gitu, lebih enak, lebih ringkas gitu. Walaupun terminalnya biasa aja gitu, nggak fancy, tapi gue lebih enak gitu daripada yang jalan jauh-jauh. Padahal sebenarnya Terminal 3 tuh udah oke menurut gue loh. Cuma ya itu kejauhan itu aja sih. Kenapa itu ya kejauhan? Tetap ya. Kayaknya kalau jauh itu mungkin dilihat dari luas terminalnya ya, itu kan sudah berbeza. Kalau T3 itu dibuatnya kan memang panjang, terus lebar dibanding T2 gitu. Jadi ya prosesnya nggak ada shortcut karena memang panjang sepanjang itu gitu. Kayak kalau di Zurich juga gitu kan, juga itu bahkan way lebih panjang lagi daripada T3 kan, ya gitu sih. Ya pasti ada plus minusnya sih. Kayak kalau misalnya Terminal 3 itu dia lebih menampung banyak passenger gitu kan. Otomatis berarti bangunannya harus lebih besar gitu. Jadi kalau T2 lebih ringkes, tapi ya itu passengersnya cuman nggak sebanyak T3 gitu ya. Pasti ada. Sebenarnya kalau untuk berangkat dari Terminal 3 masih better karena kan masih ada resto, masih ada yang dilihat ya. Terus masih hawanya hawa liburan. Tapi kalau udah pulang tuh kayak aduh, kembali ke realita nih. Ya sih, bener. Iya kan? Jadi kayak yang berat banget nih gue gitu. Terus jadi kayaknya AC sama nggak ada apa-apa itu T3 ya. Iya benar, mungkin perlu ditambah sesuatu gitu. Mungkin kalau ada AC-nya kan karena ngirit juga ya, Shay. Ada tahu AC-nya, cuma mungkin nggak berasa ya. Sih, selama pandemik gini ada nggak sih treatment khusus dari Angkasa Pura gitu? Mulai dari starting dari aviation security-nya dari depan sampai masuk imigrasi sampai yang terakhir sebelum gate. Perbedaannya? Ya, ada nggak penambahannya atau sama aja? Sebenarnya kalau penambahannya nggak ada, tapi mungkin ada protokol kesehatan yang ditambah ya. Jadi kayak kan sebenarnya instruksi ini juga instruksi langsung dari presiden tuh yang dalam masa new normal itu loh. Itu kan dari gugus tugasnya kan. Jadi jadi kita juga mengimplementasi itu ke bandara. Nah, palingan penambahannya kayak kayak biasanya kalau ngantri ya dempet-dempetan, ya sekarang udah nggak bisa, palingan kayak gitu kan, physical distancing juga kayak gitu. Terus petugas-petugasnya pakai itu loh APD gitu misalnya, pakai sarung tangan ya buat keamanan gitu sih. Terus sekarang palingan di setiap di bandara dibikinin tempat hand sanitizer gitu ya, paling lebih banyak kayak gitu sih. Lebih safe juga ya. Tapi masih tapi sekarang masih sepi atau sudah normal? Kak, belum sih. Kalau normal sih belum. Karena kan kalau CGK sendiri T1-nya masih tutup nih. Jadi yang buka itu cuma T2 sama T3. Itu pun trafficnya ya jauh dari normal, tapi much better dibanding bulan Mei kemarin. Udah mulai naik lagi pelan-pelan sih. Jadi itu yang ditambahin kalau kita baru landing ada PCR testnya ya? Untuk tesnya itu juga ada yang bisa PCR atau rapid. Itu tergantung sama daerah yang mau lo tuju. Itu lumayan takes time kan? Iya, takes time dan mahal juga ya, Bo. Sih. Karena kita menanggung sendiri ya. Karena kan PCR tuh lebih akurat ya. Ya. Selain traveler harus bawa PCR test dari negara yang habis didatengin,
dikunjungin. Nah itu habis landing di Jakarta mesti tes lagi, karena kalau nggak mau tes harus di karantina. Isolasi. Nah 14 harian gitu deh. Itu jadi ribet banget. Tahu nggak sampai kapan hal ini akan ditahan gitu? Kayaknya nggak ada yang tahu deh ya ini sampai kapan. Kalau forecastingnya sih kayaknya tahun depan gitu kan. Cuman sampai vaksinnya ditemuin deh kayaknya bakal baru balik normal. Terus kalau di pesawatnya sendiri yang lo tahu tuh kok internasional ya, itu memang jaraknya sudah berbeda, ada social distance-nya atau biasa aja ya? Kemarin sih setahu gue kayak tempat duduknya itu udah yang kayak tengah nggak dipakai gitu kan. Terus karena duduknya nggak hadap-hadapan, menghadap sana semua, kayaknya itu nggak masalah dan lo tetap harus pakai masker selama penerbangan. Terus kayaknya sih dan itu disterilisasi juga sebelum kayak passenger masuk yang kayak gitu sih. Okay. Kalau kesehatannya. Tapi untuk long haul lumayan pegel juga ya, udah pegel terus lu pakai masker. Iya, agak capek kan ya. So gue kayak sekarang ini kayak diutamakan tuh orang-orang yang mau balik ke negaranya ya. Maksudnya betul. Bukan yang untuk leisure sih. Maksudnya kalau sementara ini kayak yang emang ya kayak misalnya lo balik ke Indonesia karena memang lo residensi sini gitu. Sama mengembalikan misalnya orang misalnya expat yang di sini terus dia udah overstay lama kan, terus dia harus dibalikin kayak gitu sih. Terakhir tips melewati imigrasi. Oke, jadi gue mau share juga nih ya coba. Iya, kalau menurut gue untuk traveler yang pertama kali ini baru ke negara internasionale, your first internationale country ya. Jadi itu jangan panik, apalagi misalnya lo sendirian nggak bisa bahasa Inggris, jangan panik, santai aja. Yang penting semua udah di tangan lo nih. Ada tiket, ada hotel, apa segala macem. Nah terus misalnya kayak di pesawat itu pasti akan diminta, akan dikasih departure card gitu sama arrival card gitu. Itu kan jadi satu. Nah itu harus wajib diisi. Kalau nggak dikasih di pesawat, minta aja gitu, jangan malu-malu gitu. Apa namanya, itu mesti diisi. Terus nanti pas di imigrasi, karena itu kan dikasih ke imigrasi gitu. Terus kalau lewat si aviation security ya jangan panik, jangan bawa yang aneh-aneh pokoknya seperti Fanny bilang. Jangan bawa hairspray. Jangan bawa pembersih tangga, jangan bawa air, jangan bawa gunting kuku. Karena gue tuh pernah banget, oh ya harus nih ya traveler, kalau sebelum lo melakukan traveling apalagi yang ke negara jauh ya, itu lo harus banget cek tas lo. Kadang-kadang nih gue pernah, soalnya gue pakai tas apa bukan tas gue hari-hari, jadi pas lagi mau traveling pakai tas yang beda gitu. Pas lagi ya itu di Thailand tuh gue inget banget, gue berapa kali lo pernah kena udah nggak penting banget kan di Suvarnabhumi tuh, itu dia sampai tas gue diambil gitu kan. Habis itu ternyata apa gitu, gue kira ada seseorang yang menaruh sesuatu dalam tas gue kan gitu. Ternyata tuh mimpi. Males banget. Takut lo berani atas lo masuk orang. Gue membahayakan orang lain ya. Iya makanya jadi kita tuh harus selalu cek tas kita, barang-barang kita. Terus kalau di pesawat juga ya tetep aja gitu loh, apa namanya. Terus bawa uang tuh nggak usah banyak-banyak yang cashnya. Yang penting ada, kalau nggak punya kartu kredit nggak masalah. Yang penting ada debit kan, nanti bisa gesek aja. Apalagi sekarang lagi sosial, lagi kayak gini ya, di masa pandemi gini kan mesti cashless ya kan. Terus yang penting sih jangan panik dan udah jelas mau kemana, dan harus ngomongnya ya emang liburan aja, nggak usah sok-sokan iya mau mengunjungi keluarga saya. Wah itu biasanya akan diribetin. Tapi kan takutnya tinggal di situ. Iya benar, kadang-kadang kan orang Indonesia
misalnya dia punya keluarga tinggalnya di mana gitu ya, di Belanda misalnya, bangga dia akan ngomong, iya saya akan mengunjungi keluarga saya di Belanda, padahal akan mencurigakan banget gitu. Nah kalau ada nggak? Kamu mau tinggal di sini ya gitu, kamu mau cari pekerjaan di sini ya gitu. Gitu. Ini ada tambahan lagi nggak? Nggak sih, kayak semua udah disimpulin. Kayak misalnya palingan mungkin dilihat aja do's and don'ts-nya, kayak barang yang nggak boleh dibawa tuh kan di internet banyak, yang si explosive stuff itu apa aja kan, ya paling kayak gitu sih. Jangan bawa barang aneh-aneh lah, udah paling bener. Gue mau nanya lagi deh, kalau krim muka, tapi bukan yang kayak krim muka yang di tempat gitu, di tub-tub, bukan sih, kayak di tempat gitu, di pot-pot gitu, itu juga bakal gitu? Kalau lewat fashion security? Enggak sih, nah itu cuman ada ukurannya. Kayak misalnya, setahu gue kayaknya paling gede tuh 100 mili deh. 100 mili kan kalau yang belum pakai cairan gitu kan. Kalau ini kalau krim muka ada di pot itu loh, di pot. Kayaknya nggak masalah itu, kayaknya nggak masalah deh. Tapi harus dicek lagi nih kalau itu. Kalau sampai diambil, dia tanggung jawab ya. Dia ngomong. Gue yang salah. Buktinya ada di channel gue. Mohon untuk kredibilitasnya bisa dicek lagi di Google. Thank you banget for sharing. Ya, sama-sama. Angkasa Pura. Lagi-lagi. Terima kasih Angkasa Pura. Alright, thank you for joining us on this trip. Don't forget to listen my podcast and subscribe my YouTube channel 20 Minutes Travel with Hannah. Bye-bye.